Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kepada selamat pagi semua pada para ibu undangan, para tokoh, para politikus, para artis yang telah hadir di acara yang mulia ini, yaitu silaturahmi para tokoh, kemudian pengusaha dan artis di acara Ranis, insya Allah. Mudah-mudahan kehadiran Anda senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya apresiasi kepada Anda semua yang telah hadir, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya tentunya untuk Indonesia yang lebih baik. Begitu juga apresiasi yang saya berikan kepada tokoh-tokoh yang hadir di hari ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian apresiasi juga yang saya berikan kepada Ibu Haja Hasnah yang telah menjadi sponsor utama daripada kegiatan acara kita hari ini. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita hadir di tempat yang mulia ini adalah untuk senang-senang, untuk bersilaturahmi, untuk bertatap muka, untuk kopi darat. Dengan demikian maka saya ingin saya sampaikan kenapa kita bisa hadir. Tentunya kita bertemu sebelumnya di wadah grup ya, grup WhatsApp. Dan sebelum wadah grup itu tentu kita juga semuanya masing-masing memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Saya sendiri menginginkan ada wadah ini karena dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya sudah menjadi beberapa relawan. Dimulai di tahun 2019 saya menjadi relawan Jamil Pas, Jawa Barat memilih Prabowo Sandi. Yang kemudian terus saya menjadi relawan Anies di tahun 2021, yaitu tanggal 12 Desember di Jabar Manis. Yang saat itu saya juga menjadi deklarator. Jabar Manis saya deklarator, kemudian Jamil Pas saya deklarator, juga Sekjen Jamil Pas Jabar Manis saya juga deklarator sebagai ketua DPD. Kemudian di UMKM Anies yang digabung oleh Pak Joko, saya juga sebagai deklarator dan sebagai penasihat. Terakhir saya diajak sama teman saya, sahabat saya, Bang Ayub, Ustadz Ayub, di Relawan Anies Nasional atau RAN. Nah, kemudian saya diajak beliau, alhamdulillah semoga kebaikan beliau mendapatkan amal soleh sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita ikut seperti ini sih relawan? Karena kita punya misi, punya visi dan misi yang sama. Misi kita adalah ingin Indonesia nih menjadikan Anies ini sebagai Presiden Republik Indonesia, supaya dengan adanya Anies kita Indonesia lebih baik ya. Tentunya misi kita artinya kita bisa bekerja sama, gimana kita supaya menggalang kekuatan semua rakyat Indonesia untuk mencapai goal kita tadi, yaitu untuk mewujudkan Indonesia bersama Anies ya. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita rindu, kita butuh, kita senang kalau kita memiliki pemimpin yang berkarakter. Karakter sikap, yaitu dia nggak bisa diintervensi orang lain ya. Jadi dia punya karakter, artinya orang ngasih masukan yang baik dia terima, dan orang misalnya memberikan kritik dia terima juga, sama-sama diterima, yang baik diterima, yang kritik diterima ya. Yang dicaci maki, yang dihina misalnya kita hadapi dengan senyuman dan prestasi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian kita harus memiliki pemimpin yang memiliki karakter sikap ya, karakter moral. Tadi karakter sikap, kemudian karakter moral. Karakter moralnya adalah dia bertakwa, beriman, rendah hati, baik, karena sama semuanya merangkul ya. Dia bukan hanya dekat dengan orang-orang kalangan atas saja, tapi dia juga dekat, sayang dia dengan kalangan dari teman-teman yang di bawah dia, yang di bawah strata sosialnya. Nah, itu sebagai seorang pejuang. Kemudian sikap pemimpin yang ketiga adalah karakter daripada kinerja. Tentunya kinerjanya dia disiplin, tangguh, terukur, bertanggung jawab. Pokoknya yang dia kerjakan itu penuh dengan prestasi. Nah, karakter inilah yang insya Allah menjadi cikal bakal untuk perubahan. Baik itu perubahan di dalam diri kita maupun di perubahan suatu bangsa. Kalau kita tidak memiliki pemimpin yang berkarakter, pemimpinnya nggak cerdas, pemimpinnya cuma menjadi ya suruhan-suruhan orang aja, dia nggak punya kerja, bingung di apa-apa, semuanya bingung gitulah ya, sehingga tidak ada kerja. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu pemimpin yang memiliki karakter. Nah, di kesempatan kali ini Ibu Bapak sekalian, saya bukan cuma sekedar ingin kita ini pertemuan ini adalah pertemuan pertama dan pertemuan terakhir. Nah, saya ingin di kesempatan kali ini juga kepada Ibu Bapak sekalian, kalau berminat nanti ya setelah acara ini ada yang berminat menjadi ketua umum,
saya tidak ingin ditunjuk, tapi saya ingin yang menunjuk. Jadi siapa yang dirinya siap menjadi ketua umum ya seluruh Indonesia loh ini. Nah, karena kriteria daripada seorang pemimpin tentunya ya bertakwa kepada Allah, dekat dengan rakyat, dekat dengan relawan. Nah, sekarang gimana mau dekat sama relawan ini misalnya bermusuhan, saling jelekin, itu karakter yang kurang baik menurut saya. Nah, itu harus dimiliki. Syukur-syukur dia juga memiliki finansial yang mapan, mumpuni. Tapi ingat ya, nggak segalanya harta itu bisa. Banyak orang harta banyak, tapi dia nggak mampu mengumpulkan, tidak mampu dia memanage sekian banyak orang dan sebagainya ya. Jadi butuh itu. Kemudian dia memiliki relationship yang luas, jaringan yang luas dan sebagainya. Nah, itulah yang kita butuhkan di kesempatan forum ini. Karena saat ini saya sebagai ketum itu ketum definitif, ketum yang baru saya menamakan diri saya sebagai ketum. Karena memang grup ini yang buat saya, yang ngumpulin tokoh-tokohnya saya, yang merawat grup ini, memaintain grup ini juga saya, ya. Maka saya bilang saya sebagai ketum. Tapi di forum ini saya akan melempar ke forum. Nanti siapa di antara Anda semua yang tentunya berminat menjadi ketum, ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kita bahasnya nanti itu. Dan satu lagi yang terakhir, saya ingin di kesempatan yang kali ini, saya selama ini ketemunya sama Bu Haji Hasnah itu kan cuma di WhatsApp ya, di grup. Alhamdulillah tuh kita ketemu sekarang. Dan yang saya tahu dia ini seorang pengusaha yang sedang merintis juga. Ya insya Allah juga sudah sering banyak ya, dia punya kolega-koleganya. Saya pengen tahu apa sih bisnisnya itu. Barangkali pertama buat saya pribadi, barangkali ini menjadi ini saya juga nih apa namanya nih, menjadi senang sayanya. Oh, saya punya relasi gitu kan. Nah, kita ini butuh relasi, kita jaringan-jaringan. Siapa tahu ada pengusaha sukses, oh butuh mesin ini. Nah, bisa sama dia ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi beliau, mudah-mudahan kalau beliau sukses, dia bisa menjadi sponsor kita terus. Kalau kita ada acara di hotel di mana bertemu tokoh, nah, insya Allah mudah-mudahan saya doain dia berkah rezekinya dan dia mau menjadi sponsor daripada kita yang kemanapun kita ada acara ya. Oleh karena itu, baiklah, saya tidak berpanjang lebar kepada Ibu Hajah Hasnah untuk ketersediaannya, waktunya, pikirannya untuk bisa memberikan sambutannya di acara yang mulia ini. Dan juga saya pengen tahu kalau bisa di sedikit penjelasan daripada tentang akhir ya Bang ya, produksi mesin untuk air mineral dalam kemasan ya. Artinya dia bisa bikin mesin, mesinnya itu bisa memproduksi ribuan galon botol dan gelas-gelas untuk air minum dalam kemasan. Karena air ini penting sekali dalam kehidupan kita rakyat Indonesia. Jangan sampai air ini dikuasai sama orang-orang luar ya. Yang mendingan menguasai itu pribumi gitu loh. Artinya kalau misalnya dia ada di situ dan itu kan air itu memang kebutuhannya terus menerus. Itu yang pertama. Siapa tahu kita menjadi marketing of the mood, dari mulut ke mulut, dan tentunya menjadi sumber-sumber juga untuk kita semua yang hadir di saat ini. Terima kasih kepada, kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Jasna silakan setelah saya. Terima kasih.